Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Kila Rizky Arif dengan NIM 43220504, jurusan Teknik Kimia, Prodi Teknologi Kimia Industri dari kelas 1 CTKI. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai memahami ikatan kimia dari pelajaran kimia dasar semester 1 atau semester ganjil. Nah, apa sih ikatan kimia itu? Nah, jadi ikatan kimia adalah sebuah ikatan yang dimana gaya tarik-menarik yang kuat antara atom-atom yang bergabung membentuk molekul atau gabungan ion sehingga menjadi lebih stabil. Nah, kenapa sih atom itu saling berikatan? Yang pertama, kulit valensi atom yang belum penuh membuat atom itu dalam keadaan bebas sehingga menjadi tidak stabil. Nah, yang kedua, atom berikatan untuk memperoleh kehilangan atau berbagi elektron agar kulit terluarnya itu penuh sesuai dengan aturan oktet. Yang ketiga, atom ingin mencapai sebuah kestabilan dengan mendapatkan konfigurasi elektron seperti gas mulia atau kulit terluar penuh. Nah, apa sih tujuan pembentukan ikatan? Nah, melalui ikatan, atom itu dapat saling berbagi, menerima, ataupun melepaskan sebuah elektron agar mencapai kestabilan. Yang kedua, untuk mencapai kestabilan elektron dengan memenuhi aturan oktet atau kulit valensi luarnya itu terpenuhi. Dan yang ketiga, itu untuk membentuk senyawa baru dengan sifat fisika dan kimia yang berbeda dari atom asalnya. Nah, adapun di sini kita membahas mengenai ikatan ion, teman-teman. Jadi ikatan ion sendiri adalah sebuah ikatan kimia yang terbentuk akibat serah terima elektron dari satu atom ke atom lainnya sehingga membentuk ion positif atau kation dan juga ion negatif yaitu anion. Nah, ion positif dan ion negatif ini kemudian saling tarik-menarik karena adanya gaya elektrostatik yang mengikat keduanya menjadi satu senyawa ionik. Nah, contoh yang paling umum itu ada di garam dapur atau NaCl, di mana natrium ini melepaskan satu elektron menjadi ion positif Na+, dan klorin atau Cl menerima satu elektron menjadi ion negatif atau Cl-. Nah, lalu keduanya saling tarik-menarik sehingga membentuk sebuah ikatan ion. Itu lupa dihapus teman-teman tadi. Ya, lanjut, ada ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen adalah sebuah ikatan kimia yang terbentuk akibat dua atau lebih atom non-logam saling berbagi pasangan elektron. Pemakaian bersama pasangan elektron ini memungkinkan atom-atom tersebut mencapai konfigurasi elektron yang stabil seperti pada gas mulia dengan memenuhi aturan oktet. Contohnya, molekul hidrogen klorida atau HCl. Di sini atom hidrogen berbagi satu pasang elektronnya dengan atom klor. Ini ada 545. Berarti 17. Nah, ditambah dengan satu elektron hidrogen jadi 18. Nah, itu membuat elektronnya menjadi stabil. Nah, yang ketiga ada ikatan logam. Jadi ikatan logam tersendiri adalah sebuah ikatan kimia yang terjadi akibat gaya tarik-menarik antara ion-ion logam yang bermuatan positif dengan elektron-elektron valensi yang bebas bergerak di antara ion-ion tersebut atau lautan elektron. Jadi contohnya itu adalah ikatan pada logam natrium, di mana elektron valensi itu bergerak bebas di antara banyak ion natrium positif yang tersusun rapat. Nah, seperti yang ada pada di gambar tersebut. Nah, bentuk-bentuk molekul berdasarkan teori VSEPR. Yang pertama ada linear. Molekul yaitu molekul dengan dua pasangan elektron di sekitar atom pusat dan sudut sekitar 180 derajat. Contohnya adalah seperti molekul HCl. Nih, teman-teman, dia garis lurus membentuk sudut sebesar 180 derajat. Yang kedua ada trigonal planar atau sebuah molekul dengan tiga pasangan elektron di sekitar atom pusatnya dengan sudut sekitar 120 derajat. Contohnya adalah molekul BF3. Nah, ini dia bentuknya. Yang ketiga tetrahedral. Jadi molekul ini memiliki 4 pasangan elektron di sekitar atom pusat dengan sudut sekitar 109,5 derajat. Nah, contohnya itu ada pada molekul metana atau CH4. Dan yang keempat ada trigonal bipiramidal. Jadi molekul ini memiliki 5 pasangan elektron di sekitar atom pusatnya dengan pasangan elektron tersebar di bidang dasar dan di atas bawah bidang tersebut seperti molekul PF5.
Sebenarnya masih banyak sekali bentuk-bentuk molekul berdasarkan teori VSEPR, tapi yang paling umum adalah keempat tersebut. Nah, terakhir ada ikatan antar molekul. Jadi ikatan antar molekul adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara molekul-molekul yang saling berdekatan, yang berperan menahan molekul-molekul bersama-sama dalam keadaan padat dan juga cair. Ikatan ini berbeda dari ikatan kimia yang terjadi antar atom dalam molekul. Kekuatan ikatan antar molekul bergantung pada perbedaan elektronegativitasnya dan juga polaritas molekul tersebut. Nah, contoh-contoh ikatan antar molekul yaitu ikatan hidrogen. Jadi gaya tarik ikatan hidrogen ini karena adanya gaya tarik kuat antara atom hidrogen yang terikat pada unsur oksigen, nitrogen ataupun fluor dengan atom elektronegatif di molekul lain. Contohnya pada air atau H2O. Yang kedua ada gaya dipol-dipol. Jadi gaya dipol-dipol itu merupakan gaya tarik-menarik antara molekul yang mempunyai muatan positif dan negatif akibat polar. Contohnya HCl tadi. H melepaskan satu elektron dan Cl menerima satu elektron. Nah, yang terakhir ada gaya London atau dispersi. Jadi gaya ini merupakan gaya tarik lemah karena adanya pergerakan elektron yang sementara menciptakan muatan di molekul nonpolar ataupun semua molekul. Nah, kesimpulannya, ikatan kimia adalah sebuah gaya yang mengikat atom-atom supaya membentuk sebuah molekul atau senyawa yang stabil. Tujuannya agar atom mencapai kestabilan elektron. Nah, jenis kimia utama itu ada 3, yaitu ikatan ion atau serah terima elektron. Kedua, ikatan kovalen itu berbagi elektron, dan ikatan logam itu elektron bergerak dengan bebas. Bentuk molekul juga dijelaskan dengan teori VSEPR berdasarkan tolak-menolak pasangan elektronnya. Dan terakhir, ikatan antar molekul adalah sebuah gaya tarik-menarik antar molekul yang menentukan sifat fisik zat seperti titik leleh dan titik didihnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.